Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton. Hei penonton. Iya, kita mulai lagi nih. Kita mau pakai pantun apa gimana nih? Ya. Lanjut dulu ya. Gimana cara teknik mengelola emosi? Ya. Ini tadi seorang wanita yang saya nggak bisa sebut namanya nanya ke saya. Dan saya bilang saya mau bahas di sini sama teknik perumpamaan. Saya nggak sebut nama wanitanya karena dia, ya saya mau hargai dia aja walaupun bajunya merah. Tawar ya tuh? Hah? Tawar Pak? Nggak, saya mau jaga rahasia lah ya. Oke. Pahami dulu ya, emosi sama seperti hawa nafsu. Ya, seperti ombak laut. Jangan biarkan dia menjadi ombak tsunami. Maksudnya apa? Dan biarkan membesar, menguasai. Kadang orang bilang gini, udah emosi mah lepasin aja, lampiasin aja. Lu lampiasin amatnya yang setelah itu keluar lebih gede lagi. Entar lebih gede lagi. Yang namanya hawa nafsu tuh kagak ada batasnya. Emosi lu pikir kalau udah marah selesai. Enggak, lu makin lama makin doyan, lu makin marah, atau bleder, mati semua. Lu nyesel. Emosi itu jangan pernah dilepas. Emosi itu harus dikelola dan harus dibatasi. Kayak hawa nafsu, men, gak akan ada habisnya. Gak ada batasnya. Baju Bapak. Oh, ini sengaja biar kamu biar pada ada yang itu penasaran. Kalau di belakangnya ada Pak Salom. Tapi biar penasaran itu gimana? Iya. Ada yang gitu. Iya. Jelas. Tuh kan? Ada kan nyium. Waduh, gak usah ngomong. Lu yang sekarang komentarin nasihatin dia. Perasaan lu tadi nasihatin dia kayak gitu. Jadi nasib dia. Ya, makanya tuh menarik banget. Jadi kalau di bahasa Arab khusus namanya sabar, ya. Itu kalau yang lain tuh ada atasan, ada yang bawahan gitu. Tapi sabar tuh nggak ada, itu cuma satu kata aja. Nggak ada batas lebih tinggi, nggak ada lebih rendah. Kalau kita bicara rizki, kan yang pertama adalah rizki yang halal, lalu yang thayyib, lalu halal, thayyib apa bedanya? Halal ya halal, thayyib itu yang baik. Terus? Hah? Bukan itu malam di luar. Orang mah bukan rezeki. Maulana. Oh, ya yang menolong yang ini. Maulana yang paling bagus apa? Karim. Mulia. Jadi lu dapat rezeki dan gara-gara rezeki itu lu dimuliakan oleh Allah. Itu rezeki yang tertinggi. Bukannya cuma halal aja, tapi lu juga rezeki itu thayyib. Cara dapatnya baik, semuanya baik. Ya, tapi rezeki yang paling bagus yang karim. Rezeki. Ya, rizkul karim. Yang mau dia. Lu dapat rezeki itu dan lu dimuliakan sama orang-orang. Kan enak banget ya. Lu dapat rezeki makanan, duit, segala macam. Orang nggak ngomongin jelek sama lu, orang memuliakan lu. Wah, itu rezeki yang paling bagus. Tapi kalau sabar, kagak ada batas bawah, kagak ada batas atas. Kagak ada degradasi. Ini cuma satu. Batas itu, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti bukan sabar. Iya juga gue denger ya. Nah sama emosi. Emosi itu kalau lepasin itu kagak ada batasnya, men. Hawa nafsu itu kagak ada batasnya. Nah terus. Lu mau ini utang mau jadi konglomerat, mau jadi kagak ada batasnya. Udah jadi konglomerat tuh mau jadi ngatur negara. Udah ngatur negara lu pengen berpengaruh di dunia. Lu kayak Rothschild, kayak Rockefeller. Gak ada batasnya. Kalau Rothschild ya itu semua perbankan dunia itu patuh, men. Termasuk bank sentral, karena dia yang ngatur. Ya, kalau di Indonesia kan Bank Indonesia itu yang pemiliknya adalah rakyat. Sampai dengan undang-undang Bank Indonesia baru keluar. Dan sejak itu rakyat udah nggak berpengaruh lagi. Ya, tapi kalau di Amerika bank sentral itu yang pemiliknya adalah bank yang invest. Ya, Bank of America, Citibank, segala macam. Dan pemilik bank-bank itu semua adalah keluarga itu. Rothschild itu hebatnya adalah apa? Anaknya kalau nikah sama orang di luar Rothschild juga, maka dia nggak punya waris. Harus nikah sesama Rothschild.
Ya, keren-keren lah ada itu. Jadi artinya gitu. Nah, sama, ini sengaja saya ngalor ngidul tunggu pada masuk sebenarnya. Ya. Nah, sama seperti hawa nafsu, ya. Sama seperti ombak laut. Kalau lu biarin yang ada nggak ada habisnya. Mana nih tadi tombolnya? Oh, ini. Ya. Wis. Ya, jadi kayak ombak tsunami, Anda jangan pernah lepas. Karena dia bisa ngancurin semua kalau lepas. Lalu Pak Habib, terkadang bisa aja kita terkena ceceran sampah dari truk sampah yang sudah penuh. Pernah nggak naik mobil, naik motor, depannya truk sampah? Terus truk sampahnya udah penuh jatuh, letak, lalu bau. Terus kita mau marah-marah gitu sama truk sampah itu. Dasar sampah lu bau, dia bilang emang. Ya udah lalu apes aja udah. Betul, lu mau maki-maki bakal berubah gitu truk sampahnya. Truk sampahnya udah penuh, lu di belakang dia, yang salah siapa? Kenapa kita di belakang dia? Lewatin, kalau nggak kita mundur udah. Terus dia jalan, jatuh sampahnya, bau, berceceran. Kita mau marah gimana? Udah terima aja. Lalu ada teknik tunda. Belajar di perusahaan tambang, perusahaan perkebunan. Ibu kita cerita, saya diajarin Pak, kalau orang udah bikin kita emosi, kita diam dulu 2 menit. Atau nggak pakai karet, cetak. Dengan kita menggitukan diri kita sendiri, kita jadi teralih perhatiannya. Pertanyaannya saya adalah, yang bersama kita bisa nggak nungguin kita begini 2 menit? Sebab tahu dia terang langsung Ini saya cerita, ini perusahaan tambang, perusahaan perkebunan. Dulu kan grup Anda nggak ngerti kebun ya? Anda paham industri sawit, betul kan? Anda kan perusahaan yang bikin apa tadi? Betul, Mas Ben. Hah? Bukan konsumen. Anda juga ngerti itu. Ada perusahaan yang bikin apa? Combro sama risol, ya kan? Ini produk Anda, ini kecil. Sama bikin buku tuh, ya ini perusahaan Anda. Anda mana ngerti bahwa Wilmar itu dari sawit, mana Anda tahu? Ya. Nah, di sawit biar Anda tahu nih, di tambang. Kami menuntut ya. Oh, datang ke bagian kebun kan, kepala kebun. Wah, datang kepala yang abang ini. Kami penduduk ada gini. Ada apa ini bang? Ini bang, itu baik. Ada apa ini bang? Ini dulu bang. Dulu bang. Ambil kursinya, nggak ada kursi lagi. Yaudah, ya tarik kursi. Duduk dulu bang. Duduk bang. Begitu duduk. Oh iya bang, sebentar bang. Kopi dulu bang. Kopi ya, kasih kopi bang. Nah, kopi. Bukan ini serap. Rokok dulu bang, kasih Cisapsu ya. Pokoknya yang berat-berat tuh yang lama. Kopi dulu, rokok dulu ya. Kalau kita bawa lah kue ini yang dari Alfa itu, kue kering kau beli lah. Roma apalah itu bukan. Nggak ada yang kayak gini kue keringnya. Ini nggak kering. Ya. Ya, buat lah apa buat taruh makan dulu sedikit. Nah, wafer itu kan. Rokok ini. Ada apa nih bang? Kita pertanyaan. Dia udah ngopi, udah ngerokok, udah. Kira-kira emosinya udah beda kan? Iya, beda. Nah, itu sudah. Pada turun gitu aja ngomong. Ada lagi teknik maklumi kalau kita udah nggak terima. Ini saya kasus teman saya nih di kantor. Bosnya si Sri dulu, ya. Waktu itu udah naik mobil bersama istrinya. Pagi-pagi. Macet jalannya, yang kanan. Lawan arus. Kebetulan nggak ada pembatas jalan kan. Mungkin suara mobil dia beli. Gak ada anak lagi gak ada anak lagi di depan ada yang lihat kan bisa dihadang, gak bisa kiri karena dipepet. Saya mundur biar bisa ambil kiri, dia maju lagi. Saya turun dari mobil sampai mobil depan. Mobil depan itu langsung set anggota dia. Mau apa kamu? Saya ngomong, Pak, istri saya mau melahirkan, saya mau buru-buru ke rumah sakit. Dia kan, melahirkan, Pak, dia mundur. Jangan, sudah saya kapal. Tolong itu ada melahirkan, jangan buka jalan. Orang yang mau marah, begitu melihat
Oh, mendadak. Berarti kadang-kadang kita harus paham kenapa dia begitu. Bisa jadi alasan yang di luar pemahaman. Ya, ada cerita juga. Waktu itu ada bapak naik busway, ya, bersama dengan dua anaknya. Waktu itu busway-nya agak kosong. Duduk, ya, spread duduk, ya. Nah, busway-nya masih zaman dulu, bukan yang duduk dua-dua ke depan, duduknya masih yang begini, main pakai kereta, kayak MRT lah. Beda kayak gitu. Duduk jebret. Anak bapaknya duduk bengong, itu semanggi sana. Duduk bengong, anaknya ribut-ribut gitu kan. Ada yang lagi baca Quran, Quran sampai kena. Dia marah. Ribut ini berdua gitu. Udah gitu bapaknya bengong aja gitu. Ibu yang depannya, Pak, Bapak bajunya menunjukkan Bapak terdidik, Bapak bukan orang susah. Tapi kok anaknya kelakuannya kayak nggak terdidik? Ini mobil umum, ini bis publik, Pak. Tolong diatur. Hati-hati. Ada yang di sini, sini. Oh, maaf ya Bapak Ibu. Oh, maaf. Ya jangan gitu, jangan cuma maaf aja. Tolong tanggung jawab. Iya. Ini anak-anak sama saya ini biasanya kita di rumah sakit Jakarta, mungkin ibunya udah sebulan dirawat di situ. Hari ini baru aja ibunya meninggal. Saya mau bawa anak saya dulu. Anak saya nggak bisa ngadepin ini, jadi mereka mungkin nggak bisa kontrol. Maafin ya. Hah? Enggak. Diam tuh satu kelas itu. Lalu bapak-bapak yang tadi baca koran yang dilipet jadi mainan kasih ke tuh anak. Ibu yang itu, ini ada mainnya diajak ngobrol semua. Pertanyaannya, Baswe ini masih yang sama. Anak-anak sama bapaknya masih yang sama kan? Kok perlakuan mereka jadi berubah kan? Karena sekarang mereka mau malu. Sebut pandang. Kadang-kadang ada situasi-situasi yang kita nggak berpikir. Kita terlalu cepat ngambil keputusan. Nah, dengan memahami 4 hal ini, mungkin kita akan lebih mudah dalam ngurusin emosi. Terus gimana ngadepin orang yang emosinya udah tinggi? Nah, itu ada tadi perumpamaan. Saya bahas. Terus jadi cukup ya? Ya. Jadi, nah di lapangan Anda harus sesuaikan ya. Lihat dulu, perhatikan dulu siapa yang diajak bicara. Apakah punya wewenang, staff, direktur, owner. Gimana situasi emosinya. Jangan kita main nyerocos aja. Kalau ngeliat gak suka, kita main emosi aja. Lihatlah dulu. Kadang-kadang ya, maaf, masa kita nurunin diri kita selevel orang kecil sih? Yang hidupnya udah susah gitu. Masa kita mau jadi kayak orang susah juga? Ya udahlah, mungkin dia butuh untuk marah-marah karena hidupnya lagi susah gitu kan. Susah banget, udah ngertiin aja udah. Tunda dulu dengan oh iya lalu begini, bikin dia ngomong untuk kurasi emosi. Lakukan teknik pemaknaan sudut pandang baru dan metafora ya agar bisa beres atau program membahas tubuh dan ya akan senyum ini nada kita rendah, tahu lah ya itu ya. Bermanfaat Bapak Ibu? Tapi itu cuma teori, Anda harus praktekin agar Anda jadi karena ini teori banget. Tapi kalau dia ada praktekin bisa. Udah, intinya adalah ini. Yuk, apa yang menarik dari gambar ini teman-teman? Tulisannya. Apa yang menarik dari tulisannya? Kenapa mobil ambulan kembali tulisannya? Sehingga dibaca. Benar. Akibatnya dia minggir. Itulah yang namanya mengalah untuk menang. Kita merubah komunikasi kita sesuai yang mudah dia pahami sehingga dia komitmen melakukan. Tulisan kita bikin biar orang sama bisa baca. Itu ambulan, karena ambulan dia minggir. Kita mengalah untuk menang, bukan kita bisa ambulan tulisan yang enak dibaca sama kita, tapi yang enak dibaca sama dia tipe puasa ya kita pahami pakai cara yang puasa minta. Udah belajar kan caranya puasa sukanya apa? Dia gaul, kita pakai teknik yang gaul suka. Dia orang Jawa pakai gaya orang Jawa, dia pakai orang Banten, kita pakai gaya orang Banten. Kita yang menyesuaikan diri sehingga dia memahami, setelah itu dia melakukan yang kita mau. Tapi orang yang punya ego yang gede nggak mau begitu. Karena yang membuatin gak jalan ego kita. Gengsi masa gue yang gitu, dialah.
Masa gue yang ngalah, dia yang ngalah. Lu mau dia ngelakuin, lu mau enggak? Lu dibayar untuk dia bayar, agar dia, lu digaji agar dia bayar loh, bukan lu digaji agar lu menang. Ya. Nah, cara penyampaiannya adalah, ya kalau kondisinya normal Om, alasan dulu, permintaan, baru konfirmasi. Kalau emosional, ademkan hati dulu, empati, alasan, permintaan, baru konfirmasi. Ingat ya, alasan dulu, baru usulan, alasan dulu, baru permintaan. Konfirmasi lewat bahasa tubuh, ada suara, lihat yang Mbak Jessica kemarin lakukan. Tapi untuk ademkan hati, bisa pakai empati, bisa pakai perumpamaan. Ya kan saya bahas habis itu. Ya. Oke, ini kita bahas sudut pandang baru dulu. Ini gambar apa teman-teman? Kenapa burungnya? Kalau yang bawa gambar apa? Terbalik itu. Orang pakai topi Meksiko, ada ikan gede gitu ya, ini ada pohon dua. Atau kemarin kebalik aja? Bayangan. Terbalik. Biru. Yang bawah gambar Pak. Satunya orang pakai kano lagi maju. Itu semua tergantung sudut pandang. Ada. Ya, bisa juga ini cuma gambarnya dibalik doang. Ini gambar apa Pak? Kodok. Foto. Gambar apa Pak? Kuda. Gambar apa Pak? Kata. Foto kayak sama. Apa pelajarannya? Sudut pandang. Kalau mau benar, maka sebut sudut pandangnya dulu, baru pendapatnya. Pak, kalau lihat dari atas itu kuda, kalau lihat dari samping itu kodok. Makanya alasan dulu, baru permintaan. Alasan dulu, baru usulan. Kalau Anda mau benar, sudut pandangnya dulu yang disebut. Kebanyakan orang enggak, langsung pendapatnya aja. Ini kodok, ini kuda. Alasannya itu. Yang ada langsung ngomong perbedaan. Gua ngeliat kodok, gua ngeliat kuda, debat. Padahal kalau dibahas sudut pandangnya dulu, yang ada adalah pemahaman. Ingat kan tadi ya, alumni. Ya. Coba kita tes sekali lagi. Ya, ini gambar apa? Nenek-nenek atau cewek cakep? Coba kita lihat yang cowok-cowok coba. Lihat depan. Yang cowok. Woi, yang coba lihat depan dulu. Siapa yang pertama kali lihat ini nenek-nenek? Angkat tangan. Oke, siapa yang pertama kali lihat ini cewek cakep? Angkat tangan. Oke, siapa yang bisa melihat ini nenek-nenek? Angkat tangan. Nah, itulah selera orang ya. Tahu nenek-neneknya dari mana? Tutup aja matanya ini. Ini jadi apa? Mulut itu. Hidung dan mulut. Dari seorang nenek. Oh. Ya masalah preferensi men. Kalau yang sukanya tua-tua cepet. Makanya anak muda kayak gini kan kita ngerti kan. Namanya fantasi ya. Fantasi. Ah, fantasi lah. Iya. Ya. Setiap kata tuh bisa kita rubah sudut pandangnya sesuai kita mau. Ya. Ya. Pakai ini. Hey, ya. Nah, kita cukup kreatif aja. Bete ini nemenin isi shopping, kan? Dengan asik. Istri gue mau shopping, gue bisa cuci mata di mall. Mama shopping aja. Papa keliling-keliling dulu. Ada alasan buat cuci mata. Lihat yang seksi-seksi, ya. Yang perutnya udah langsing, bukan yang turun, kan gitu. Yang budelnya masih seksi, kan gitu ya. Kalau kita datang sendiri lihat-lihat, ngapain bapak centil? Tapi kan istri gua belajar, gua. Wow. Wah, ini sejuta setengah sejam nih. Ini sopan. Iya. Kayak ikan yang ngomong. Ada yang salah mungkin dengan bahasanya. Mirip teman saya Pak. Ada stok kosong sama ludes laku. Pak, jual croissant enggak? Waduh, udah laku mah, udah habis mas. Waduh, emang kapan terakhir jual? Kapan terakhir jual? 5 tahun yang lalu. Bilang tapi udah laku mas.
habis mas, wah, telat mas sudah habis. Bang kapan terakhir jualnya mas? 5 tahun yang lalu lah. Tapi kan gengsi kita jangan bilang barangnya nggak ada, kalau kosong kan malu ya. Ya, akan penting reputasi juga. Ya, betapa penting reputasi dan nikmat Tuhan. Kalau ada bohong kata gimana? Itu tinggal ngomongnya kalau ini individu, kalau ini perusahaan. Ya, itu sudut pandang yang bisa dipakai. Oh, bisa pakai undang-undang pidana, korupsi, fidusia, lu mau pakai proyek atau pakai apa? Ini kan sudut pandang aja. Kredibilitas diri, keluarga, anak istri, kepercayaan vendor, supplier, kepercayaan perusahaan, kepercayaan operasional, nilai perusahaan, nilai berkehidupan luar semua. Kalau Anda punya perilaku negatif mau bayar, itu untuk kita atur lalu dimengerti. Lanjut. Yang kedua, ingat bikin gak enak hati lewat teknik ini. Ya, juga. Nah, penutup. Terus gimana Pak caranya kita ngadepin orang yang lagi emosi? Caranya sederhana Om. Ya. Ini ringkasan ya. Jadi awal bertemu, lihat customer kooperatif nada positif nggak? Kalau dia kooperatif nadanya positif, bukan tegang, ya, maka cukup gunakan KGHP pendekatan penyampaian motivasi. Karena apa? Situasinya tidak emosional. Lalu lanjut sudut pandang baru, alasan dulu baru atau ngobrol di warung kopi itu loh yang tadi dibilangin, orangnya udah terbuka, kolaborasi, tinggal pakai itu aja udah. Tapi kalau orang customer bete, nada dan ekspresi terasa emosional ya, tegang, maka Anda turunkan emosinya dulu, ajak do re mi fa, curhat melalui pendetilan, lalu berempati dan adukkan. Ini beres, baru lanjut sudut pandang baru dengan alasan dulu. Jadi situasinya beda ya Om. Ya, dan teknik negosiasi dipakai ya. Kita bukan tawar menawar. Ya, tujuan akhirnya, target akhirnya cari tahu dulu, ngobrol dulu sama bos sebelum ketemu dia. Ini skenario nya apa? Skenario kita apa skenario dia? Oke? Apa pembelajarannya dari sesi ini? Apa pembelajarannya? Sudut pandang. Ternyata negosiasi itu bukan tawar-menawar. Negosiasi itu bukanlah pastikan dulu tahu Anda tuh tipe negosiasinya yang mana. Harusnya kolaborasi. Untuk terjadi kolaborasi maka harus timbul kerja sama. Agar kerjasama maka mulailah dengan persamaan yang dibahas, cari persamaan. Jangan langsung nanya-nanya, belum tentu dia mau terbuka. Nah, ya, agar negosiasi sukses, kita harus tahu apa alternatif hasil terakhir negosiasi atannya, normal tidak normal emergensinya, kalau dapat jeleknya. Ya, itu teknik negosiasi. Namun dalam negosiasi kita lihat, kalau orang emosional sama orang tidak emosional, negosiasinya beda. Kalau lagi ada emosi, hilangkan emosi dulu. Bisa pakai teknik empati, tapi dari sisi kitanya juga harus kuat. Ada teknik yang tadi, ya, teknik ya udah pahami aja. Misalkan kayak teknik apa kasus yang sampah tercecer dari sampah. Dan jangan sampai emosi kita lepas, kita lampiasin, itu akan jadi tsunami. Yang ada makin lama makin gede, tentu hancur semua, kita kesel. Ya, belajar juga dari teknik yang di perusahaan tambang, di perusahaan rokok, suruh dia ya kasih makanan, suruh rokok, duduk dulu, jangan diri. Tuh kan, udah, ya. Dari sana, lalu tekniknya gimana Pak? Kalau dia emosional, sama dia tidak emosional. Kalau cuma masalah logika, mau udah pakai puasa, gaul, sama dia pemikir. Kemudian, alasan dulu baru, atau teknik sudut pandang baru. Tapi kalau dia emosional, ya do re mi fa, bahasa tubuh, rasa, perumpamaan, dan sebagainya. Ya, itu kan. Enak ya alurnya ya. Saya juga heran kok enak banget sih alurnya. Mungkin karena dulu pernah bikin trainingnya gitu ya.
Sekarang tinggal bawain aja. Ya iyalah, mau aku tahu mobilnya. Dulu masih on aja. Download materi listrik. Sekarang kalau negosiasi dengan orang yang kayak gimana lagi yang Anda masih betul? Orang yang kasih jawaban yang nyebelin dan emosi tinggi. Betul? Secara nggak langsung semua yang bermasalah dan rese-rese udah ada jawabannya belum? Ada bohong. Ya. Bohong. Kalau orang bohong, jawaban saya cuma satu. Lu mau berhubungan baik sama dia atau lu mau selesaiin aja? Selesaikan. Ya udah, mau masalah hukum lah. Eksekusi itu tanya sama bos lah, ini bagusnya kita gimana? Kalau dia setuju diselesaikan, kemudian alat bukti. Dia enggak ada yang masih bisa diperas dari dia. Kerjain aspek hukum. Biar polisi yang ngambil alih. Kerjain aja. Sorry ya, biasanya kalau orang penjahat itu musuhnya banyak. Kita cari kalau orang lain. Jadi tadi ada seorang cerita ke saya di sebuah perusahaan yang namanya dia bangun perumahan tapi BUMN, saya nggak bisa sebut nama perusahaan. Iya. Tadi ada cerita ke saya orangnya, tenang aja saya nggak akan cerita sekolah. Dia bilang itu ada satu vendor cuma 3 miliar, cuma nggak dibayar sama direksinya. Dia coba di Jakarta, dipilotkan, ditolak mulu sama pengadilannya, karena dia keluarga dari seorang tokoh yang di Sulawesi. Dia ngajunya di Makassar, karena tokoh dan keluarga itu diterima sama pengadilan dan diproses. Ya, apa yang terjadi? Terjadilah tuntutan untuk PKPU dan karena semua masuk dia kena. Masa cuma gara-gara 3 miliar aja harus heboh kayak gini? Biayanya jadi mahal kan? Wah, kurator pada rebutan, semua pada masuk. Jadi sama kayak dulu Telkomsel mau dibangkrutin, enggak? Padahal Telkomsel asetnya 50 triliun gitu tuh. Dia mau dibangkrutin kan cuma gara-gara sekian miliar doang kan lucu. Kalau dulu kan kurator sama hakimnya yang aneh karena kasusnya ternyata bukan kasus simpel, tapi kasus kayak gitu. Nah, kenapa dia bisa gitu? Nah, dibilangin itu orang keliling-keliling cari aja siapa yang sakit hati juga sama ini, nggak dibayar juga, lalu mereka beropsi ya. Nah, hal yang sama kita lakukan buat orang-orang penjahat. Kita cari siapa yang sakit hati sama dia. Lalu kita mengirim barang ke orang itu, yuk kita kerjain dia. Bersama-sama kita kotakkan. Cari barisan sakit hati. Anda dengar nggak cara saya menyampaikan? Jangan sampaikan lewat direct. Bapak harus lakukan A, B, C. Sampaikan lewat cerita. Lalu dia bilang, oh gitu ya. Aman saya. Inilah teknik yang kita lakukan. Oke? Ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, mohon maaf saya mau nanya, ini buka tutup? Buka. Ini tutup. Buka. Buka. Tutup. Belum tahu. Siapa yang masih bingung? Coba Jessica tes, Jessica. Udah tahu. Coba Jessica tes. Buka. Ini? Buka. Ini? Buka. Ini? Nanti ada yang kemana dia? Buka. Ini? Buka. Kalau ini? Tutup. Ini? Buka. Ini? Tutup. Ya, dia tahu dah. Siapa yang ngasih tahu ya? Baca. Lihat kok. Sini. Udah belum? Tahu dia. Ini apa? Buka. Ini? Buka. Ini? Buka. Ini? Buka. Ini? Tutup. Ada tahu dia. Rahasia apa dah ngasih tahu? Nah, bantu tunjukkan aja ya. Gue masih banyak yang kayak gitu, tapi udahlah. Itu buat icebreaker aja biar cepat. Sambil loncat-loncat. Oh, dia sebelum belum tahu tuh. Oh, panggilan jangan kasih tahu ya.
Ya, dia belum tahu. Yuk kita bahas tentang konsultatif collection. Jangan kasih tahu. Ya. Jangan dipanggil lagi. Ini teknik. CH-nya ada yang replace jadi custom. Harusnya teknik. Ya. Customer kan. CH jadi customer karena replace all jadinya gitu. Tadi benerin. Ya. Nah, dalam aktivitas penagihan makanya replace all tuh bahaya ya. Memahami kompetensi harus dimiliki seorang kolektor dan memahami teknik komunikasi aja udah kita penagihan. Ya, yuk. Dalam konsultatif collection teknik, ya sebenarnya gini. Kapan kita konsultatif collection teknik? Ketika customernya masih punya potensi, tapi harus diajak bikin barang. Betul? Syaratnya konsultatif collection teknik adalah customernya mau diajak kerja sama. Dan untuk agar dia mau kerjasama dibikin mau. Caranya ngomongin persamaan dulu, jangan ngomongin yang to the point dan di depan. Itu bikinnya jadi ngeblok. Jangan sampai ada tekanan ya buat dia. Nah, jadi kita harus dalam konsultasi collection teknik kita ketahui dulu situasi dan kondisi alasan kesulitan pembayaran. Selanjutnya ambil alih kendali pembicaraan dengan mengetahui dan mengontrol pembicaraan. Kita harus mengetahui karakter dari setiap pelanggan yang kita hadapi. Untuk itulah kita harus mempunyai kemampuan mendengar. Mendengar di sini namanya menyimak. Mungkin diganti Sri, menyimak. Ya. Nah, lalu jadilah seorang konsultan. Hadapilah pelanggan dan berikanlah solusi yang tepat. Beragam situasi memerlukan pendekatan yang berbeda dan solusi yang berbeda pula. Bagaimanapun terlepas dari tipe pelanggan, retail atau korporasi, kita tetap menghadapi mereka secara individual. Karenanya penguasaan atas individu sulit juga sangat diperlukan. Ya, ini kesimpulannya. Yuk kita lihat sekarang detailnya. Ya, belajar konsultatif collection teknik itu ibaratnya belajar dari dokter. Apa yang dokter lakukan? Pertama, ketika customer datang, cek histori data pasien, betul? Lalu cek tensi, timbang berat badan, suhu, tekanan darah, betul nggak? Lalu tanyakan sakit yang dirasakan apa aja. Udah berapa lama sakitnya, gejalanya, dampak makanannya. Cek real info kondisi pasien benar tidak cerita yang bersangkutan. Kalau ternyata bisa, cek lab. Tapi kalau nggak bisa cek lab, ya udah cek kondisi real. Tanya-tanya sekitar aja. Ya, yang nganterin caregivernya yang nganterin, ya tanya. Kalau bisa cek lab. Masalahnya kita butuh bisa cek lab ya. Asesmen yang awal dulu tuh. Nah, udah. Ya, tanya jawab diskusi baru diagnosanya keluar. Setelah itu baru berikan obat. Jadi diagnosa tuh di akhir. Setelah semuanya berjalan. Kita mah kadang-kadang ketemu kayaknya tagih. Resep. Kagak pakai diagnosa langsung nih resepnya. Betul nggak? Itu maksudnya perbedaan konsultatif collection. Jadi kalau dokter collection tuh ya sesi konsultatif nih, dia buka data customer, cek histori pembayaran dan macetnya, barangnya apa aja jenis produknya, cek pembayaran customer yang 2 tahun 0011110 gitu ya, pendekatan customer, tanya mengapa belum bayar, alasan belum bayar, tanya permasalahan terjadi, ajak tukar pikiran atau interview, dapatkan solusi obat yang sesuai dengan dan cek kecocokannya. Ini yang penting nih, kalau kita kasih solusi obat, cek kecocokannya, tentukan kapan mau bayar, tanggal pembayaran agar denda dari denda dan stop ya stop kirim ya barang ya misalkan. Nah pada saat ini agar solusi pas dan tepat, pastikan analisa transaksi dan penyebab tidak bayar, volumenya apa, penyebabnya apa, progresnya apa, solusinya sesuai enggak, komitmennya gimana. Nah metode ini butuh kita pakai urutan yang benar. Artinya apa? Terjadi diskusi. Dan lu nggak boleh ngasih tahu dia harus begini di depan, harus setelah informasinya jelas. Kapan kita pakai konsultatif collection? Ketika worth it, karena ini ngabisin waktu. Hanya buat yang besar-besar tagihannya, high risk, biayanya bisa jadi meledak. Tapi kalau nggak perlu, nggak semua harus dikonsultanin, betul nggak? Habis duit, ya.
Nah, coba saya mau nanya. Yuk kita lanjut sebentar yuk. Ini buat lucu-lucuan nih. Penyakit. Info untuk digali konsultasinya. Dana untuk keperluan lain, Pak. Menurut Anda, ini perlu dikonsultasi apa? Info harus digali apa? Terus? Keperluan apa? Kenapa? Penyebabnya apa pakai keperluan lain? Dari segi prioritas mana lebih tinggi antara keperluan lain itu sama kita. Ingat ranking pembayaran itu? Iya. Ingat ya, itu buat yang apa? Kedua, apa lagi? Kapan uangnya bakal itu bisnisnya bakal ngasilin atau bakal mati? Tahu dari mana bisnis bakal mati atau bakal ngasilin? Dari ranking pengajian tidak bisa bayar listrik. Apalagi kalau dari segi pertanyaan ke bisnis apa yang ditanya? Lihat sesi 1. Oke, kalau uangnya sekedar macet atau gaji karyawan udah stop atau pekerjaan udah stop dan 2 bulan nggak operasional, iya kan? Ya. Ada kan di materi sesi 1? Nih, yang sebelum buka dulu. Jangan harus dicek, kan pas banget. Nih, Mas Bro, slide ini. 31, slide 31. Iya kan? Dua-duanya kiri kanan. Ya, kalau dia telat bayar, lupa, sibuk, kepake masalah internal, customer masalah, review, cash flow program, rugi usaha, namun tetap operasional, operasi terus bertahan enggak? Kalau sebelah kanannya yang harus dicek. Dua itu kiri kanan itu dibaca, dan dicari tahu. Ingat Mas Bro? Yang ini nih, yang apa? Yang normal, lalu apa? Telat bayar, order overdue, ini adalah kesimpulan kita. Ya, 15. Oke, clear ya? Konsultasinya perlu nggak? Kalau orang yang gini konsultasinya perlu nggak? Perlu, Pak. Apa konsultasinya perlu? Menyelesaikan masalah. Apakah harus pakai konsultasi untuk menyelesaikan masalahnya? Enggak, saya Pak. Tegesin aja itu. Tegesin aja. Tapi ya beda-beda sih. Ya, bisa tegesin aja, bisa pilotin aja, bisa konsultasi mikirin. Kapan konsultasi perlu? Ketika duitnya gede. Kalau duitnya kecil mas, boleh. Dah, ikat janji melulu, Tarso. Perlu konsultasi nggak? Nggak perlu ya. Kalau cuma Tarso itu karakter ya. Stop aja pengiriman Stop pengiriman material. Lalu yang kedua, ya kuasa keluar pemikir aja. Ini mah komunikasi aja, setuju nggak? Iya. Tadi komunikasi biasa aja. Pasang badan, pasrah. Perlu konsultasi. Tidak. Menurut saya perlu. Kalau dia pasang badan sama pasrah, berarti kan ada satu hal yang perlu kita gali lebih dalam. Dan dia udah gak punya solusi lain. Udah mentok ini orang. Nah, ini mungkin perlu konsultasi. Sama yang tanya itu. First payment default, tau nggak? Udah pertama udah macet. Baru dikasih TOP pertama, sebelumnya cash beres. Begitu kasih TOP langsung macet. PD kali. Jahat. Itu mafi. Iya. Puas itu. Ya. Yang kayak gini udah ketahuan penjahatnya nggak? Oh iya, lu mau ajak konsultasi udah penjahat, udah ada modus. Ya, susah ketemu menghindar terus. Belum konsultasi. Ini masalah karakter, men. Ini komunikasi ini. Tidak bisa dihubungi. Sama. Alamat nomor telepon fiktif bahkan. Apalagi Mafia. Pindah alamat tinggal mendadak. Ini daerah mafia semua. Mana ada konsultasi yang kayak gini ya? Oke, makanya dikasih perbedaan antara atas ini sama yang ini. Sekarang usaha sepi, penghasilan kurang jauh. Belum konsultasi? Belum. Tapi dia agak sebel. Gue stop kirim. Terus kenapa? Karena usaha berkurang jauh bukan gak ada duit.
dicil aja, tapi kita kurangin dropnya, drop size-nya turunin. Anak-anak nggak perlu juga, kecuali ada waktu. Sakit berkelanjutan. Perlu ditanya siapa anaknya yang lanjutin, siapa ini, gimana pengelolaan ke depan, apakah kita mau stop atau lanjut. Berhenti bekerja, PHK, atau stop karyawan-karyawan udah berhenti bekerja di PHK. Perlu konsultatif nggak? Perlu nggak? Perlu dicari tahu kalau bisnisnya gede, kalau bisnisnya kecil. Worth it nggak? Lu cek dulu. Nah, kalau nggak, suruh minta aset yang lain aja, suruh ganti kalau bisnis kecil. Habisin waktu, nggak. Kena kecelakaan, kena musibah, kena apes, kena tipu, kena segala macam. Kalau gede dan dia ada potensi, dia perlu dia mikir bisa balik lagi. Ya, nah ini nih, ya ini Ion karena dulu tradingnya buat bank, ya lalu di replace Sri, tradingnya buat bank, di replace dengan Ion karena trading Ion, jadi replace all bank dengan Ion. Usaha bangkrut. Karena trading buat Ion dulu, males banget sih bikin Ion root. Pakai dibaca lagi sama yang benerin. Udah Ion root, bangkrut, ayo. Usahanya bangkrut, kalau bangkrut itu apa? Perlu digali itu, perlu digali. Ya wah saya bangkrut. Ingat ya, di Indonesia ada istilah bangkrut ya? Nggak ada, secara hukum adanya pahit. Bangkrut itu dia asal ngomong aja, pahit itu dikasih ke kurator dan dia nggak bisa pegang lagi. Asetnya didata, jadikan budal pahit. Kalau ini berarti udah tidak beroperasi lah. Iya, dia udah bangkrut itu masih self claim. Dia self ini. Nah, ini mungkin perlu dicari tahu. Jadi beda-beda ya teman-teman. Enak kan ngajarinnya? Ya. Memang seru. Nah, jadi apa pembelajaran dari konsultatif? Kolektor yang baik melakukan mana lebih penting, analisa apa Lisa dulu? Lisa dulu Pak. Apakah ini makhluk yang benar, Lisa, baru kita Hah? Iya, dicek dulu. Ya dicek. Oh sorry, salah ngomong saya. Mau atau mampu? Sorry. Ya. Lihat history sistem bila pernah lebih dari 60 hari nggak bayar, itu penyewa tidak mampu atau tidak mau? Tidak mau. Lebih dari 60 hari. Udah hari ke-90 nih, udah masuk bulan ketiga. Tidak mau. Emang orangnya udah nggak mau. Karena kalau nggak diusahain sedikit suat, ya. Dia memutuskan udahlah gua nggak mau bayar ini, gua mau bayar yang lain dulu. Yaitu sekolah anak lah, hidup keluarga lah, apa. Udah nggak mau clear kalau udah lebih dari lama. Tapi kalau masih baru-baru, masih nggak mampu. Tapi kalau udah lebih lama, emang dia memutuskan nggak mau bayar, dia mau ngerjain yang lain dulu. Ada prioritas lain dulu. Ada yang menyatet nih? Enggak, karena bosnya cuma begini doang. Halaman juga masih yang sama. Masih halaman yang begini dia dari tadi, nggak berubah-berubah. Enggak, ini Pak, fokus. Iya, dia nyatetnya di mental. Nyatetnya di mental, nggak di mantel. Iya, ada kayak gitu. Karena dia dan seberangnya sama kelakuannya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong. Gue heran ada pengajaran kayak gitu loh di meja peserta. Kurang kerjaan banget ya? Diguning. Hah? Iya diguning. Ya, cek mampu, lihat kondisi rumah kantor, lihat kondisi tagihan lain, perusahaan lain. Kan ketahuan tuh dia bayar kita apa enggak yang analisa itu ranking itu loh. Ranking penagihan. Cek mau telepon komunikasi boleh ditemukan, menghindar enggak? Tingkat kerjasama, ikan janji sering enggak? Alasan diberikan itu alasan kadang-kadang, alasan beneran. Dari situ putusin, baru kemudian strategi naginya kayak gimana. Kadang-kadang kita kagak, datang hajar Glenn. Padahal kalau masalah di bawah sama di mampu beda-beda ya. Ya. Nah ini yang nanti kalau bisa pas pada saat anak buah ngadep 2 orang yang bernama Mr. Ellie dan Mrs. Regina, dia nanya ini, kamu cek dia mau mampu masalahnya? Gitu. Ya, tapi saya nggak bisa menambahkan itu ya karena nggak tahu. Ya, nah
pastikan terjadi curhat lewat pendekilan. Ingat nggak pendekilan? Itu loh, seni komunikasi itu boleh informasi tepat tanpa asumsi dan maksudnya yang detail. Kalau konsultatif collection teknik ini penting banget. Ya. Nah, tahapan dalam bentuk curhat atau ngobrol itu adalah kenali kata kuncinya dulu. Tanyakan detailkan kata kunci, lakukan pengulangan kata kunci. Contoh. Ya, yuk. Saya ngomong kayak gini. Dia ngomong kayak gini nih. Saya nggak mau bayar kalau kondisinya masih kayak gini. Makanya ada tanya yang mana dulu? Kayak gini tuh. Kayak gini tuh kayak gimana? Kondisi. Hah? Kondisi seperti apa? Ada maksud kayak gini. Kondisi kayak gini itu dari mana ya? Ya, jadi bukannya nggak mau bayarnya. Bapak kapan mau bayar? Atau kondisinya, Bapak kondisinya seperti apa? Atau kayak gini, yang Bapak maksud kayak gini apa? Mana dulu yang ditanya? Kayak gini. Kenapa kayak gini yang ditanya dulu? Karena masih rancu. menjelaskan kondisinya. Masalah apa Menurut Anda ini emosional nggak? Emosional. Berarti apa yang harus dibuka? Yang diberesin? Emosinya dulu. Nggak mau bayarnya, kondisinya, atau diperlakukan kayak gini yang bikin emosi? Kayak gini. Maka ini dulu yang ditanya. Itulah alasannya ada nomor 1 di situ. Hanya kayak gini, maksud ibu kayak gini itu gimana ya Bu? Coba semua ngomong. Maksudnya ibu kayak gini itu gimana ya? Nah, saya diperlakukan gini, saya nggak terima gini, kayaknya itu gini ngomong gini, saya gini, orang sebutak gitu gini. Mana pakai antik gitu gini. Yang marahin mereka itu kacamataku. Ya mau meja itu meja penjahat. Oh gini udah keluar. Oh gitu ya Bu ya, wajar aja Bu. Oh iya maaf Bu. Oh iya baik. Oh gitu ya Bu. Udah keluar udah. Ya sekarang gimana Bu kondisinya? Ya kalau ini dia, kalau kalian udah nggak tahu ini gini, saya udah gini. Oke Bu, terima kasih Bu udah pengertiannya. Nah itu selanjutnya Bu untuk bayarnya gimana? Ya udah, mereka datang minta maaf saya bayar kok. Plong keluar didetilin, plong beres, konsultatif baru ini. Ya ngalor nih. Padahal sebenarnya tujuannya buat biar dia kebuka dan cerita. Pasar kencing ada turun. Lancar. Wis, kalau kita sudah lagi inget ya. Sekali lagi, itu dia jelasin kemana tadi. Sekali lagi, baca dulu lampu emosi ruangan. Bila hijau bicara logika, bila kuning handling emosinya sesuai kepemimpinan suasana. Merah, kuning, hijau. Jangan pernah nanggapi dengan debat. Gunakan teknik anti debat, anti konfrontasi. Oh gitu ya Pak. Iya wajar aja. Ulangin kata dia. Ngomongin sudut pandang yang sama. Cari kerja sama. Ngomongin persamaan. Dari sudut pandang baru persamaan. Ya, alasan dulu baru usulan. Oh, ini makna baru. Seperti si ibu-ibu yang hamil, seperti anak yang ibunya meninggal di busway. Sampaikan debat satu buah selalu lampu hijau, intonasi sesuai kondisi. Dan bila ada debat konflik emosional, ada kedua artinya baru dijawab solusinya. Nah, kita akan belajar teknik perumpamaan untuk menyelesaikan masalah emosi. Oke, dah. Yuk, yuk teman-teman. Ini gede nih, gede. Beresin dulu. 50 mil ya. Saya uang dolar 1. Beresin dulu Pak, dulu. Iya. Nah ilmu yang paling mahal nih, mau nunggu dia balik apa? Lanjut Pak. Oh iya. Toh ada ibunya ngajarin. Ya, Mas Bro, kata-kata adalah induk dari semua persuasi sebenarnya. Kalau ngerti,
Baik. Udah siapin komputer aja nih maksudnya. Bisa pulang. Ya, teman-teman. Kalau Anda sudah bisa bawa bahasa tubuh nada suara, maka sebenarnya dalam hipnotis itu jalannya yang utama dari kata-kata. Karena mata udah tutup ngomong gitu. So, kalau Anda mau nanya, salah satu teknik tertinggi komunikasi itu ada di kata-kata. Dan ini yang akan saya ajarkan. Welcome to the highest level of communication. Bukan high lagi. Highest. Ini ya. Saya juga heran. Ada seorang anak kecil, ya, minta sumbangannya Pak, saya buta. Nggak dikasih orang. Nah, ada orang buta. Ada orang lain ya lewat diganti, ditaruh tulisan, ditaruh flag. Ada sering lihat itu iklannya. Ya, videonya di TikTok atau di Reels. Apa tulisannya? Hari ini indah sekali. Cuaca cerah, pemandangannya indah. Namun mata saya tidak dapat melihat. Terus orang lihat ibu terjadi pemberasaran rasa. Ingat feel, how do you make me feel? Kasiannya. Kalau gini enggak satu kamu minta. Begitu dibungkus ke sana jadi Bisa nangis itu jarang kamu. ya. Inilah esensi dalam persuasi. Jangan pernah katakan ya apa yang mereka dengar, biarkan apa yang Anda katakan, tapi apa yang mereka dengar, biarkan mereka menyimpulkan sendiri. Jangan pernah katakan 4, tapi katakanlah 2 tambah 2, lalu mereka bilang 2 tambah 2, kalau itu 4 tuh. Biarkan mereka menyimpulkan sendiri lalu mengatakan 4 jawabannya. Jadi ada buku namanya pengarang namanya Agatha Christie. Ya, dia bikin udah 50-an buku. Ya, buku terakhir dia itu adalah orang yang membuat orang lain membunuh orang yang pengen dia bunuh. Kejahatannya gitu tuh. Jadi dia selalu bikin, misalnya gue sakit hati sama dia, gue bikin dia bunuh dia. Dan berkali-kali berhasil terus. Banyak pembunuhan terjadi oleh orang yang dia nggak sadar dia dimanipulasi agar mau bunuh dia. Ngeri kan? Itu kejahatan yang TOP begini. Nah, kenapa? Bila pesan disampaikan secara langsung, Bapak kenapa begitu? Bapak harusnya begini, harusnya gitu. Orang itu akan defensif, menghindar, bela diri. Tapi kalau dia menyimpulkan sendiri, ini kan ide gua. Berarti kalau ide gua berarti apa? Ya pasti gua dukung 100% lah, orang ide gua kok. Gue yang paling ngerti kok. Padahal kita bikin dia nyampe kesimpulan itu. Clear ya? Ini dulu tahun 2008 waktu Amerika lagi krisis, ya. Lalu minta bailout sebesar 700 billion. Ditolak. Tanggalnya berapa? 29 September. Ditolak. Minta bailout, dana untuk nalangin perusahaan-perusahaan yang bangkrut, IG segala macam. Lalu ya jalan lagi. Ya, dia rubah kata-kata dari bailout menjadi financial rescue plan. Tanggalnya berapa? 2 Oktober alias 3 hari. Begitu ditolak, panggil ahli komunikasi. Dirubah komunikasinya, dirubah kata-katanya, disusun lagi, jalanin launching. Jepret. Kali ini disetujui, endorse. Ya, kenapa? Pak, Bu, coba dengerin saya. Bila orang tenggelam, air udah sehidung, perlu segera diselamatkan atau tunggu aja dulu sebentar lagi? Udah di atas hidung dia, men. Hah? Perlu buru-buru apa ntar aja? Buru-buru, inilah rescue plan. Penyelamatan, butuh buru-buru karena urgency. Tapi kalau bailout,
Ada orang kaya, Pak. Biasa naik pesawat terbang kemana-mana, private jet. Lu biasa kalau ada acara-acara tuh agenda segala macam di hotel-hotel mewah. Sekarang mereka jadi miskin karena ada masalah keuangan. Dia butuh dananya ditalangin biar tetap kaya lagi. Perlu ditolong nggak? Bail out, ditalangi. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Itu loh. Yang bank-bank yang di itu nama LPS, namanya dia apa? Bukan. Iya, istilahnya apa kalau bail out dalam bahasa Indonesia? LPS. Bukan. Dana siaga. Dana talangan. Ditalangi. Ini orang lagi butuh orang kaya, butuh ditalangi Pak utangnya. Perlu ditalangi nggak orang kaya? Kasihan kalau utang miskin. Perlu nggak? Kasihan lu, nanti dia kalau mau naik private jet lagi susah. Ya, nanti masa dia harus naik Lion Air walaupun di bisnis, nggak di ekonomi, tapi kan Lion Air kasihan, harusnya kan dia level dia harusnya naiknya private jet. Talangi nggak utangnya? Hah? Enggak. Kok gitu? Tega kamu. Iya. Kok jadi aja lagi baca nih. Pak, padahal dari tindakan sama nggak? Sama. Angkanya berapa tuh? 700 billion juga, kan? Cuma rubah nama doang. Clear? Ya, welcome to the metaphor. Metafora itu pertama di endorse ya, merupakan satu teknik terkuatnya dari Milton Erickson, bapak hipnosis modern. Bukan Sigmund Freud. Milton Erickson. Ya, ada cerita yang luar biasa keren dari Milton Erickson. Mau dengar atau enggak? Enggak ya, ya udah lanjut. Nah, nggak mau dengar kan? Mau. Suaranya nggak jelas. Oh. Salah. Ya. Jadi Milton Erickson itu lahir ya sampai umur 5 tahun anaknya normal, umur 6 tahun salah, lahir sampai umur 2 tahun anaknya normal, umur 3 tahun lumpuh badan. Dia lumpuh nggak bisa gerak, cuma palanya gerak aja, selipnya lumpuh. Lalu adiknya lahir, ya dia lihat adiknya, proses adiknya mulai belajar jalan gitu ya, mulai belajar gerak, dilihatin proses semua. Lalu dilihatin banyak orang-orang dewasa ngomongnya apa, ekspresi muka dan nada suaranya apa, dan dia tahu yang dimaksud tuh yang mana. Jadi belajar bahasa tubuh, nada suara, itu awalnya dia belajar. Udah, lalu dia tiru gerakan adiknya, mulai dari itu, ya, dia tiru, dan dia bisa gerak. Dan karena keahliannya dia itu, dia jadi seorang yang bisa, ya bapak hipnotis, dia bikin hipnotis, jadi beda dengan zamannya Sigmund Freud. Dan dia jago banget buat nyembuhin semua orang yang punya masalah-masalah, penyakit mental segala macam. Ya, dan kadang ngobrol sama dia aja udah sembuh. Dia pakai teknik metafora atau hukum. Ya, orangnya nggak sadar dihipnotis, orangnya nggak sadar lagi diterapi, atau udah sembuh aja. Lalu umur 49 dia kena penyakitnya lagi, kambuh, dan dia lumpuh lagi. Lalu dia mengulangi yang dulu pernah dia lakukan waktu kecil, dan dia akhirnya setelah 2 tahun normal lagi. Setelah keluarlah tiru samakan pimpin, mirror, ring. Kita bisa meniru dari yang sukses. Kita udah tahu kalau udah pernah berhasil bisa diulang lagi dan segala macam. The father of mental problem. Milton Erickson. Coba aja ya. Ya. Nah, metafors dari dia. Kalau secara modern, tapi kalau Anda baca kitab suci disebutkan dan Tuhan membuat perumpamaan agar manusia mudah memahami. Ada 51 tulisan kayak gitu dia. Perumpamaan adalah alat pemrogram pikiran agar orang menyimpulkan. Perumpamaan adalah bahasa bawah sadar menunjukkan arah, kemauan, dan solusi.
Perumpamaan adalah teknik membuat emosi yang sedang tinggi terinterupsi sehingga blank. Ya, contoh. Kalau menyimpulkan sendiri udah ya tadi ya. Gua sama bos ruangan sama dia. Gerah gua kalau sama dia. Gak mau gua. Emang dia asik. Iya bener. Ada dia gerah gitu, dia pemanas suasana. Ya, ada orang ngomong gini, bos, gua lagi dalam masalah. Gua lagi dalam masalah. Berarti yang perlu apa? Arah pintu keluar. Dia pengen keluar lah. Oh itu pintu keluarnya Pak. Oh iya makasih. Gue jalan ke sana. Yang penting kasih ide solusi aja jelas selesai. Karena gue lagi dalam. Karena kalau dia bilang, bos gue kejeblos masalah. Jadi gitu kan? Tarik ke atas. Berarti? Kamu butuh bantuan apa? Lo itu tadi saya kejeblos masalah. Bantu. Berarti yang ngebantuin harus sesama di bawah apa orang di atas? Ide yang sama dia omongin sama dia nggak gue dengar. Ide yang sama dia omongin sama dia, oh di atas gue dengar. Ngomong, saya di atas di bawah. Langsung kan udah saya bilang arah, kemauan dan solusi. Ini kan ada. Coba sekarang dia ngomong kayak gini. Bos, gua sedang kelilit masalah. Berarti dia butuh apa? Terlepas kelilitan. Hah? Pasti bukan. Iya, terus gimana caranya? Dia butuh apa? Hah? Alat foto. Kok Anda tahu? Saya nggak ngomong. Buat mutusin yang ngelirik. Tahu dari mana Anda? Alat foto. Saya nggak ngomong. Simbol. Lu punya kesimpulan sendiri. Kalau gua ngomong. Ya. Banyak banget video-video di YouTube bicara tentang teknik tadi. Sehingga orang tanpa sadar mutusin sendiri ngikutin kita. Ya. Dan membuat emosi yang sedang tinggi terinterupsi sehingga blank. Nah, ini ntar saya bahas nih tadi. Menarik ya? Ya. Oh ya, apa itu perumpamaan? Yuk baca. Apa aja? Ini simbol kan? Clear? Kita dengerin kasus semen. Kebetulan kan industri Anda bukan semen ya. Jadi saya pakai kasus semen. Ya. Karena ini saya mau ceritanya dia bukan ceritanya Anda. Ya. Ada orang nanya gitu, Pak, kenapa Pak orang beli semen Gresik? Kenapa orang beli semen Gresik? Lalu dia di proyek-proyek, lalu dia ngomong kayak gini, ya, Pak, biasanya kalau orang proyek itu beli semen beragam Pak, tergantung ketersediaan, harga, ya dan penggunaan campur-campur sesuai kepentingan dia. Cuma biasanya kalau untuk fondasi dia belinya semen Gresik. Gini loh Pak, Bapak tahu Senayan Pak? Itu tahunnya dibikin tahun 60-an, 70-an gitu Pak. Waktu itu sebenarnya belum ada macam-macam. Tapi Bapak lihat sekarang. Kuat Pak. Bapak tahu Monas Pak? Itu tinggi gitu Pak. Dibangun kapan? Sampai sekarang. Udah gempa ada berapa kali. Gedung-gedung tinggi pada retak. Monas Pak. Menurut Bapak apa sebenarnya? Ya gitulah Pak. Pertanyaannya. Apakah Monas pakai semen Gresik? Oh, nyimpulin sendiri lu. Yang kedua, kalau lu beli semen paling banyak buat apa? Pemakaiannya buat apa? Fondasi, cor. Sehingga orang putusin sendiri. Pertanyaan saya, pada saat Senayan dibangun udah ada semen merah putih belum? Makanya gua nggak bisa cerita semen merah putih, bos. Langsung bilang, kenapa nggak semen merah putih? Karena semen merah putih belum ada tahun itu. Masih merah darah kok itu. Tahu Istana Bogor? Kenapa Istana Bogor? Karena dari Bogor.
Tahu jadi Sebagian apa semuanya? Mayoritas, Pak. Mayoritas. Karena semen yang lokal, semen yang BUMN itu The one and only semen yang punya pabrik dan grading plant di IKN adalah Semen. yang lain nggak ada. Makanya dia pakai kita. Alasannya karena lokasi paling dekat. Gitu. Tapi kalau kita jawab karena kita merah putih, Pak. Kenapa merah IKN pakai merah putih? Karena kepercayaan negara, Pak, dan kita merah. Padahal alasannya karena lokasi kan. Tapi gara-gara itulah negara percaya kita dan kita merah putih. Orang negara langsung Kan biarin aja dia nyimpulin sendiri. Oh, berarti sih BUMN, wah ini lokal, wah ini negara lagi. membangun experience. Bangun experience. Wah, cek dari sana tuh ngomong experience. Itu Harus Luar biasa itu. Ajarkan saya tadi. Ingat, experience nggak harus ngalamin fisik, bisa dalam bentuk kata-kata langsung dia berfantasi. Itulah perumpamaan. Kasih tepuk tangan. Iya, kasih tepuk tangan. Mana makasihnya? Dia jangan bisa begini masalahnya. Dia jadi shock sendiri. Gue keren ya. Nih, Bos, ini lagi nih. Kolesterol jadi customer. Harusnya kolektor kan, kol jadi customer roll. Harusnya kolesterol. Udah bener sini, ntar yang udah bener lu kirim gua. Ya. Ini Quaker Oats. Ceritanya gimana jualan Quaker Oats? Pak, saya punya teman bapaknya itu sakit itu jantung karena kolesterolnya error. Terus dia disuruh sama teman-temannya makannya mulai sekarang jangan nasi, makannya gandum. Sejak itu kolesterolnya turun dan sekarang dia udah nggak ada lagi keluhan-keluhan yang harusnya operasi jadi batal. Oh gitu ya, iya. Oh kalau gitu bapak saya juga harus minum nih, harus makan ini. Sering nggak orang cerita kayak gitu yang langsung, oh kalau gitu bapak saya juga harus. Atau yang cerita dulu nih kartu Telkom sama Indosat. Udah ceritain nggak? Nggak usah kali ya. Nah, oke, lanjut ya karena permintaan. Nah, dia minta nggak usah. dia aja. Udah white palm aja namanya juga minta. Besok saya ngajuin ini perubahan nama. Jadi Agus nih. Dia begitu kalau gue juga udah ada jawabannya. Kalau namanya juga minta kelar. Udah ya, jadi gini. Dulu kan Telkomsel nguasain banget, sampai sekarang masih sih. Ya, lalu kenapa? Karena dia dibantu sebagai BUMN, dia bangun apa? Oh iya, BCA. Ya, karena dia bangun, BTS di setiap daerah. Jadi semua desa ada BTS. Telkomsel. Oh, ya. Nah, sementara Indosat itu udah punya asing waktu itu, ya sebagian asing. Sehingga apa? Ya nggak disupport seperti Telkomsel yang punya Telkom. Apa yang terjadi? Terus ditanya orang Indosat jualannya gimana? Padahal dia tahu posisi dia lemah. Dia terjepit di antara raksasa. Kata itu saya ingat. Pernah dengar Gimana caranya menghadapi si raksasa itu? Ambil remah-remahnya. Masa ngambil remah-remahnya? Enggak lah, kita harus bersaing sama kuota masih raksasa. Oh, kirain kopi paste ya. Emang mental kalah gitu. Merasa dia raksasa lalu kita merasa ya udahlah kita tahu diri. pakai namanya negara apa? Brunei. Indo. Satu. Udah lanjut lah, nggak bercanda aja ya. Tapi kalau dia merasa ya syukurlah. Nah lanjut ya. Ya dia begini. Mas, mau beli kartu telepon dong? Kartu perdana. Oh gitu Mas. Mohon maaf Pak. Bapak ini kan dia bikin program promosi. Kalau lu jual ini dapat ini.
Tapi itu nggak nendang karena customer sendiri maunya Telkomsel. Gimana caranya nih agar gua sukses jualan cukup sehingga gua bisa ikut program promosinya dia dan gua dapat menang hadiah. Udah goalsnya kayak gitu dia, dan caranya gitu. Orang datang beli, ada speaking. Mau beli apa Pak? Kartu perdana. Oh ini ada Indosat, ada. Oh iya. Ya, mau yang mana Pak? Ya Telkomsel lah. Oh gitu. Pak boleh saya tanya? Boleh. Bapak pakainya buat kemana? Maksudnya Mbak? Ya Bapak, pakaian Bapak tipe yang di dalam kota atau Bapak banyak ke daerah-daerah terpencil gitu, kayak pulau-pulau. Maksudnya Mbak, kalau Bapak banyak ke pulau-pulau, Telkomsel itu di hampir setiap desa ada. Jadi kalau Bapak ke daerah-daerah kayak gitu, Bapak ada sinyalnya di situ. Oh gitu. Kalau Indosat beda. Bedanya apa Mbak? Kalau Indosat sama Telkomsel, karena Telkomsel bikin desa-desa, dia bikin BTS-nya kecil-kecil karena biar bisa masangnya cepat, ini cepat. Tapi akibatnya cakupannya nggak banyak. Dia harus bikin banyak BTS biar nggak ada blank spot. Kalau Indosat sekali bikin 60 meter Pak gede, karena dia buat yang di kota. Paling ke pinggiran kota, ke tengah kota, pinggiran kota, ke tengah kota. Dibikin satu aja tapi gede-gede cakupannya. Bapak kalau lihat, oh ini kok menara tinggi banget, kok ini menara kecil banget, Bapak langsung tahu itu punya siapa. Oh gitu, iya. Nah Bapak pakainya gimana? Wah saya nggak pernah ke daerah, saya cuma pinggir jalan. Ya itu Pak resikonya kalau ke daerah-daerah ya memang ada sinyalnya, cuma black spotnya banyak karena kan nggak semuanya di cover. Kecil-kecil, kalau yang gede kan black spotnya hampir nggak ada. Oh gitu. Ya udah Pak, yang Telkomselnya Pak, nggak usah, saya Indosat aja, karena saya dari pinggir kota dalam kota dan saya nggak mau kena black spot. Do you get it? Yes. Do you understand? I stand under. Sehingga dia nyimpulin sendiri. Kita kan nggak bilang yang sono gimana. Padahal kalau ditanya pasti ada tinggi-tinggi, gede-gede. Oh mereka Telkomsel juga di BTS. Tapi modusnya dulu begitu. Ya, kalau mau pakai yang contoh yang lain, ya. Ini ada yang ngomong kayak gini nih. Ya, ada yang ngomong kayak gini, ya. Kenapa harus menyediakan merah putih di sini? Padahal udah ada yang lain. Ya, Pak, ibaratnya rumah makan Padang, dia menyediakan ayam gulai, ayam goreng, ayam balado, ayam rendang, ayam pop. Saya tanya, "Dah, kenapa begitu banyak ini saya, Mbak? Di sini dijual." Dijawab, habis yang datang maunya macam-macam dan kadang nggak bisa kita arahkan. Ya udahlah, ketimbang nanti lari ke warung sebelah dan jadi langganan mereka, mending kita sediakan aja tapi secukupnya. Gak usah banyak-banyak, yang penting ada aja dulu. Gitu ya. Gitu juga dengan jualan kita nggak pernah tahu kalau datang orangnya nasionalis, maunya merah putih kan susah kalau nggak ada. Tadi datang ke sebelah jadi langganan toko bangunan sebelah, kan cilaka kalau kayak gitu. Iya juga. Beli deh. Yang penting ada dulu. Kualitas. Ibarat mobil ada sedan ada mikrolet. Itu juga jalannya beda Pak. Kalau pakai taksi gitu, pakai ini ya beda. Dan yang satu di dalam macet berlubang-lubang pula, dan satu bisa masuk jalan tol mulus dan lega. Begitu juga Pak dengan telekomunikasi Pak. Ada yang 1 juta umat Pak, mobil penumpang umum yang walau murah tapi gak nyaman, ada mogok, jalan yang dilewati juga berlubang-lubang, ada juga yang sedan mahal, nyaman, dan ada aja pembelinya. Semua ada pecintanya Pak, dan mereka ada duit. Sayang kalau yang premium kayak gini nggak dilayani loh Pak. Ya Bapak tahu sendiri lah Pak, Indonesia itu Pak ya, kalau udah ASN, pegawai negeri, kan kerjanya kadang-kadang nggak maksimal ya Pak, nggak sepenuh hati, kayaknya kayak penguasa. Kelihatannya bagus aja di depan Pak, tapi pas di dalam bobroknya luar biasa. Ya kadang-kadang kita merasa produk yang dibilang bagus belum tentu aslinya bagus. Lihat dulu siapa yang produksi Pak. Ya, makasih. Gitu. Ini contoh-contoh nih. Pak, nggak mau jual ibarat taman Pak. Kalau warna cuma merah, kuning, biru aja nggak ada hijaunya, pasti nggak enak dilihat Pak. Membosankan terasa kurang. Ini saya tambah warna baru nih Pak, merah dan putih. Wah keren Pak. Jadi biar seru, enak dilihat, lengkap nih. Ini toko jadi lebih lengkap. Aduh Pak, di sini kurang banyak jualannya, sepi. Ya ibarat pasar malam Pak. Kalau nggak ada yang halo ribut-ribut undang-undang orang, nggak ada apa promo kegiatan gitu, keramaian, mana ada yang mau datang. Sama juga ada jualan Pak.
Kalau nggak dipajang dan ditawarkan seperti hal-hal itu gimana dia mau belanja, Pak? Tuh kan pada ngangguk juga ya. Jelas? Nggak semua perumpamaan bisa dihadang. Jangan sampai Anda membuat perumpamaan yang semakin menaikkan emosi customer. Ya, harga lu mas langit, ibarat bendera Pak, kita bisa tinggi lebih tinggi lagi. Sutuh. Iya, kita bisa lebih tinggi lagi, Pak, kita bikin lebih tinggi benderanya. Yeay, itu udah harga perlu naikin lagi. Jelas? Ya, ini mah cari mati aja. Nah, Pak, kehidupan tuh kadang berat kematian. Angga saya, jangan gitu, Pak, kan? Lu ngajak berantem. Jelas teman-teman? Kayak nggak kenal aja lu, kan kita udah lama jadi teman. Umpamanya gimana? Ayo. Atau yang lu bilang tadi, nanya apa? Siapa yang tadi nanya di ruangan sana? Sebelah. Kalau ketemu customer yang gini, ngomongin gini, kayak ngomongin gimana? Siapa? Lu. Dia bilang tadi bahas dalam perumpamaan. Coffee break itu yang Oh iya, kalau customernya minta giro mundur. Nah, dia minta giro mundur. Padahal kalau giro mundur itu di apa? Di okein lalu nilainya di atas 500 juta itu begitu terangkat kosong langsung di blok daftar internasional. Ya, akibatnya padahal nanti bisa dibayar nih, bakal ada isinya. Tapi kalau kita proses aja di blok mati. Nah ini gimana? Habis itu kata manajemen, yo biarin aja proses hukum. Nah, ini kalau ngejelasin ke manajemen ya di sini nggak ada. Soal itu secara perumpamaan gimana ya kayak ini? Sehingga dia bisa maksimal. Ayo, bagian finance, direktur, bisa terima. Udah tungguin aja, tapi buktinya juga nggak sebalik. Pakai perumpamaan apa? Kalau pakai logika atau ngomong debat, yang ada lu kalah karena lu posisi lemah. Maka jawaban harus pakai perumpamaan. Ayo jawabnya gimana? Ke internal lah. Ke dia juga boleh nanti. Tapi beda lagi perumpamaan. Ya, kalau gironya sampai TKM, semua rekening tertutup ya ada PT malah jadi lebih lama bayarin. Itu kan logika. Perumpamaannya Namanya Ibarat bunga misalnya. perumpamaan gitu. Iya itu udah benar. Nanti balik ibarat bunga. Nanti ibarat kangkung. Iya. Kalau kita tarik sama akarnya nggak tumbuh lagi. Kalau kita ambil daun-daunnya akan tumbuhnya daunnya lebih banyak. Terus hubungannya ke sini. Bingung nyambunginnya. Kalau bisa ya. Itu udah benar. Nah, Ibarat pohon gitu kan. ibarat Kalau buahnya belum cukup matang, udah lanjut dicabut, atau kita potong dagingnya. Ibaratnya ayam, kita bisa cari telurnya atau dagingnya. Karena kita nyari daging, padahal ini ayam telur. kalau Tunggu telurnya keluar dulu, dan butuh waktu. Udah telurnya keluar, kita bisa panen telurnya. Kalau terakhir telurnya udah habis, udah nggak bisa panen lagi. Baru kita jual jadi ayam daging. Nah sekarang nih sayang nih Bu, baru mulai aja deh masih bisa bertelur lagi. Kalau kita langsung jualin dagingnya bisa jadi duit sih. Tapi ya peluang kita yang keluar tadi biayanya lebih mahal jadinya. Kita mau balik modal. Nah, gitu. Walaupun nggak begitu pas ya. Kalau ibarat bunga atau ibarat pohon sama juga. Ya ini ibarat pohon kita misalkan bikin pohon jati atau pohon apa tuh yang sengon. Kadang-kadang baru 2 tahun gitu, belum 3 tahun udah kena potong. Karena kita nggak mau nunggu lagi, kita butuh duitnya sekarang. Tapi kan harga jualnya murah, bahasa kerennya biayanya terlalu. Resikonya juga ternyata harus dipotong nggak laku lagi. Nggak sampai dipotong nggak, sana terlalu kecil jadi nggak kepake juga. Itu juga Pak. ibarat menjemur pinang, Pak. Kalau sebelum terlalu kering harganya murah, tapi kalau sudah kering mahal. Iya. Makanya ini sayang ini kalau kita langsung proses, ya mungkin nggak ada duitnya. Kita pakai hukum, dia nggak ada juga. Mungkin butuh kesabaran sedikit sih Pak. Menunggu kadar air karet kering.
Dia rendemannya bagus tuh. Ya. Si siapa? Sawit. Itu udah dipakai. Iya kan? Karet Pak. Iya kan kalau karet, kalau terlalu kering jelek. Kadar airnya berkurang itu kan lebih mahal kan. Oh iya, tapi kalau yang di itu kan kalau rendemannya banyak, transfusi. Sawit. Sawit. Ya. Kan bedanya Disiram dulu. sono karet, gua ngomong sawit rendeman juga bisa dipakai. Iya. Siap. Banyak. Nah, lu ngomong itu dulu. Nah, sama juga Pak sama ini. Wajar itu Ali. Jadi ngomongnya cerita dulu, ibarat terus sama juga dengan ini Pak, sebaiknya ini gitu. Coy, ada yang nanam kampung. Iya mental udah kena duluan. Ibarat kata lu mau pakai air rendaman karet, Pak. Baunya. Bau karet itu bau duit loh Pak. Kalau Ya orang udah, tahu. ya. Ya Allah, semoga si Febri setiap hari tiap mandi di rumah. Terus kamarnya bau, Feb. Udah kita doakan aja gitu dia akan suka itu. Semoga entah kenapa ada aja yang jatuh ke toren atau ke ininya dia sehingga bau karet kebakar. Dia suka itu. Kita doain, amin. Anaknya juga bau karet ke sekolah. Suplikan. Mau duit ya, mau duit. Kayaknya gue salah. Semoga yang mendoakan dan mengaminkan mendapatkan hal yang sama. Ya, semoga yang mendapatkan hal yang dia inginkan. Seperti dia inginkan karet. Amin. Lu suka karet, lu dapet yang lu sukai. Gak suka Pak. Tadi lu suka baunya bagus. Enggak, perumpamaan. Oh, perumpamaan. Saya salah nangkep, Pak. Perumpamaan bau karet itu sama dengan perumpamaan bau duit. Oh, enggak sih buat saya. Kalau Bapak nggak tinggal di daerah karet sih. Enggak, saya mau bau karet dan saya nggak suka. Saya mau cari duit pakai cara yang lain, nggak mau jualan karet. Itu udah di luar koridor perumpamaan itu. Oh ya udah. Saya salah. Jangan Pak, hindari debat. Iya. Makanya kan saya minta maaf. Saya Iya. ya. Tapi kita udah tahu ya posisinya di mana ya. Iya. Puasa. Udah iyain aja udah. Dapat? Ya, ini semua bisa pakai perumpamaan. Saya nggak kenal aja lu kan kita udah lama jadi teman. Ayo jawabnya gimana? Ya, kita memang jadi teman sih Pak, tapi kalau ada utang ya segera dibayar. Ya itu logika. Itu logika. Oh, perumpamaan. Ibarat. Ibarat. Ada ibaratnya Pak. Oh, ada ibarat. Iya. Ibarat spidol. Ibarat duit nggak ada saudaranya. Oh jadi lo mau jadi saudara gua aja. Pikir. Ibarat Kangkung. Kangkung lagi. Kali mancing ibarat. Ibarat pinang dibelah dua aja. Ibaratnya saya anterin teman saya dan dia harus dirawat inap. Begitu diproses di rumah sakit, saya tanya, ini harus operasi. Dan yang menemani, yang menjamin harus keluarga. Saya cuma teman. Saya bilang, temannya boleh nggak? Oh nggak bisa, harus keluarga. Ada saya bilang saya udah teman lama, nggak bisa Pak. Ini tanggung jawabnya berbeda. Jadi nggak bisa sekedar teman. Ini tanggung jawabnya berbeda. Gitu juga Pak. Saya udah kenal Bapak. Kita udah lama jadi teman. Tapi tanggung jawab bayarnya manajemen untungnya beda. Dia nggak minta saya tanggung jawab, dia minta Bapak tanggung jawab. Makanya saya minta tolong Bapak ini gimana? Karena saya udah coba belain sebagai teman ke sana. Tapi dia bilang tanggung jawabnya beda. Itu Pak. Nah, kalau udah gitu lu jawabnya apa? ya saya sih sukanya teman makan teman. Tahu apa yang terjadi? Karena kita pakai perumpamaan, dia nggak tahu ngejawabnya karena dia harus pakai perumpamaan lagi. Akibatnya dia diem. Topik ini nggak dipakai lagi. Kalau gua ngomong kayak tadi, lu ngejawabnya apa sekarang? Kalau lu sebagai teman yang ngomong ini, bingung kan? Nah, blank kan? Padahal dia ada emosional, dia kesel, bete, dia ngomong gitu blank dia.
Ingat tadi apa itu perumpamaan yang paling bawah? Sehingga terinterupsi. sehingga Blank. orang jadi blank gara-gara tadi gitu. Kayak nggak percaya aja lu. Jawabnya gimana? Pakai ibarat Pak Ali atau Molek. Ya, seperti tahu Pak. Ibarat ini loh Pak. Ada yang jaga lilin. Emang kamu lagi Lu ada yang ngepet. kamu aja Pak. Enggak Pak Ali lah. Ini Pak Ali, Ibu Pak Ali nih. Ibarat orang jaga ibarat babi ngepet. Ibarat kita tadi kan di lapangan kayak tugasnya cari uang keliling-keliling. Terus ada yang jagain lilin tuh di kantor pusat. Paling pura-pura lupa apa yang kayak gitu. Kalau setorannya kurang, nggak ada di bawah itu nanti kami disuruh ngepet. Lu ngomongnya nggak ada soal kan? Itu jagain lilin Pak. Kalau setoran lu kurang, ngepet lagi apa baju kuning. Aduh. Ya oke. Ya kayak nggak percaya aja lo sama gue. Gimana sih? Ya, ibarat apa? Ya, ibarat mulut lu sama caleg, gue lebih percaya mulutnya caleg. Lu kan berantem lu ya. Kamu sama caleg. Lebih percaya maksudnya. Kami caleg. Ya. Belum paham ini. Ya lebih percaya. Gimana taruh Pak? Nah, gimana taruh? Walaupun konsepnya taruh, tapi kita dibolehkan melihat wajah wanita itu. Iya. Tapi kayak nggak percaya aja lu maksudnya apa? Ya kan apa maksudnya bukannya kita nggak percaya dia sosok wanita baik, tapi apa ya? Jadi lu perlu buat pastiin dan intinya lu mau mastiin bahwa kayak gini. Selama ini berarti nggak ada artinya lu bisa mulai karakter gua. Tadi kan dijawab gitu deh Pak. Kan ini lu bilang kan taruh berarti kita udah taruh tapi kita nggak percaya, kita mau lihat mukanya lagi biar lebih yakin. Kan dibolehkan Pak. Dibolehkan artinya lu nggak yakin lu belum lihat mukanya kan. Betul. Justru karena teman Pak bantuin saya Pak. Itu logika. Logikanya begitu pembelajarannya. Umpamanya apa? Kalau ibarat bawa mobil bisa dipakai. Boleh. Ibarat bawa mobil, kalau mobil biasa di jalan terang, malam pun kita butuh lampu. Harus dirutin. Terus? Ya nggak bisa kita nyetir tutup mata itu nggak bisa. Ya, terus? Ya maksudnya enggak. Ya enggak. Kalau kita ngomong pakai ini ibarat gini sehingga maka gini. Kesimpulannya yang ngomongin Supaya berkendara itu tetap aja. nah, begitu juga dengan apa? bukan yang saya nggak percaya sama lu, gue pengen hati-hati aja sama lu gitu. Tujuannya ke sana Pak, cuman bahasa halusnya belum ketemu. Itu nyanyi lu. Hati-hati sama lo. Hakim dan Feb. Gini Pak, itu ibarat kita apa? Ibarat kata kita sama ibu kita. Dalam tidak Raja Dangdut Terus. Katakan sama ibu kita pasti percaya. Tapi kita gimana caranya? Ini meyakinkan. udah bagus banget karena dia menyamakan ini seperti ibu kita, itu udah bagus banget. Mengembalikan. Tapi Kita apa ngasih feedback lah kepada ibu kita. Ya kita percaya sama kita. oke, bahasanya ibaratnya kita berinteraksi dengan orang tua ibu kita. Ibu kita kadang nyuruh kita hal-hal yang bagus, tapi karena dia nggak ngerti urusannya, ya, jadi bisa masalah. Toh, dia bilang udah bawa aja motor itu, gak usah pakai helm, gak usah pakai SIM. Biasa kok ibu udah aman, udah lama. Ya, kita percaya sama ibu kita, tapi kadang-kadang dia omongnya kenyataannya nggak gitu, Pak. Nah, Bapak saya udah percaya secara pribadi, tapi kenyataannya aturan di kantor saya nggak seperti itu.
Gimana ya? Posisi saya sudah salah ini. Kalau kita nggak ngikutin ibu, kita salah sebagai anak. Tapi kalau kayak kita ngikutin ibu, kena sama polisi. Di kantor saya polisinya merah-merah itu, Pak. Wow. Kalau kayak gitu gimana? Bisa nggak dipakai? Bisa. Kan plus buat dia. Itu yang saya ngomong polisinya baju merah-merah, tak marah dia biasa. Beda dengan yang tadi ngepet-ngepet. Dia udah ngomong, lesson hebat dong. Diciri kan, Pak? Apa? Diciri. Tenang. Udah ada kan? Tadi yang nyium udah jelas siapa. Yang ngepet-ngepet siapa? Gabung. Udah lah ya. Nanti ini coba latihan ngomongnya di WA grup ya, karena saya lihat Anda udah capek, dipaksa mikir udah susah. Tapi poinnya Anda pakai ChatGPT aja dapat kok perumpamaan. Oh, bisa dicari bisa. Atau lebih gampang lagi. Kalau buat cerita, bukan perumpamaan lagi, cerita pendek untuk memersi masalah ini. Bisa kok. Saya dulu pada saya belajar ini tahun 2008. Tahu yang saya lakukan? Saya datang ke pasar kaget lihat buku bekas. Saya beli buku harganya 3.000 perak, saya ingat banget. Namanya Pantun bagi anak SMP. Peribahasa dan 3.000 peribahasa dan pantun bagi anak SMP. Gue beli itu buku. Oh, ini bisa dipakai buat perumahan, gue bisa pakai beli. Banyak, men. Kalau pakai ChatGPT juga. Yang penting lu ketik gimana pembelajarannya adalah begini. Ya, bos lagi pergi. Jawabnya gimana? Ibarat kuli kehilangan mandornya. Ngajak pengkan itu. Nggak bisa. Kita mau ngomongin sini pembelajarannya apa? Bahwa tetap ada tanggung jawab, bahwa tetap ini harus ada solusinya. Ibarat rumah, orang tuanya lagi nggak ada. Bukan berarti anak-anaknya di rumah nggak perlu makan, nggak perlu diurus. Pasti udah ada aturannya, pasti udah ada. Dan kalau anaknya peduli sama keluarganya, sama rumahnya, pasti dia pikir untuk merawat. Ya coba sekarang, kamu mau nggak rumah kamu jelek karena orang rusak, dia obok-obok sama yang lain? Kan nggak mau. Jangan sampai nanti bisnis jadi stop gara-gara orang-orang kapok kamu lagi nggak percaya. Yuk kita pikirin gimana caranya agar kebayar. Walaupun bos kamu udah pergi, kamu kan harus bikin kayaknya rumah. Ibarat rumah, kamu yang jaga anaknya, kebakaran. Apakah anaknya pasrah? Kan enggak. Lagi ada ancaman, lagi ada masalah, jangan dilepaskan. Ini kan rumah kita juga semua. Walaupun orang tua lagi nggak di tempat, bukan kita nggak ngurusin. Nah, gimana kamu sebagai ikut ngurus di rumah ini? Udah gitu jawab dulu. Ya udah, ini gimana caranya? Jelas? Karena dia pasti kalau udah gitu nggak bisa mikir kan? Bingung, blank. Kita pasti menang arah. Oke teman-teman. Nah, setelah penampilan Anda mampu membuat penilaian dalam diri sikap mana yang harus ditampil tunjukkan harus dipersiapkan kepada pelanggan. Udah dapat jawabannya ini? Udah belajar? Nomor 1 ya, puasa gaul yang paling pemikir, lampu merah, kuning, hijau, ya kan? Ya, lalu tadi ini konsultatif atau enggak? Setuju? Bagaimana mencari pola customer agar efektif dalam menagih? Kunci selanya, bila customer sudah lama, sudah hafal, bila yang baru kita belum tahu gimana agar cepat tahu. Dari salaman, dari pakaian, dari mimik muka, dari bahasa tubuh, dari perumpamaan, dari apa? Nada suara. Kita bisa profiling nggak sekarang? Dari pola transaksi. Udah belajar solusinya? Nah, cara penagihan efektif. Udah tak? Beda situasi, beda cara, udah dibahas banyak ya. Cara negosiasi, udah ya. Nah, pengaturan waktu bukan urusan saya itu. Tolong informasinya dibahas di internal. Khususnya kalau mau koordinasi kan udah ada WA group. Pengaturan teritori area, pengaturan per faktor sudah terlewat, tidak terselip. Ini baru saya, bukan itu kita. Lanjut. Ya. Telepon. Ya, cara nelpon, skrip-skripnya semua udah memahami ini kan? Udah ya. Ya, kunjungan, penekanan pentingnya penasaran kewajiban, melakukan analisa, menentukan tingkat kolektabilitas, pencarian belakang customer sulit dihubungi, cuka. Ya, tekan customer untuk melunasi dengan tegas bukan kasar, teknik komunikasinya udah diajarin ya. Nah, ya,
Nah, peran Anda adalah membuat account jadi normal lancar dan usaha collection efektif. Udah dapat ya? Melakukan follow up dengan segala baik melalui telepon, surat maupun kunjungan. Caranya udah ada ya. Nah, membina hubungan baik dengan account atau customer, bukannya hubungan rusak. Kalau udah emosional pakai perumpamaan. Udah. Ya. Tutup. Ya, bukan penutup, ada lagi sih. Tugas kolektor adalah sebenarnya sebagai wakil perusahaan. Jadi jangan rusak nama perusahaan. Ya bos. Ya, ingat experience service. Penagih utang harus bawa pulang duit, kalau enggak informasi. Negosiator, tadi negosiasi yang benar. Penasihat keuangan, konsultasi, ahli psikologi, bikin dia curhat. Kata kunci, saya nggak mau bayar kalau kondisinya kayak gitu, kayak gini. Ingat kan tadi? Ya, ngalor ngidul biar curhat. Pendengar yang baik, bukan cuma kata-kata, tapi bahasa tubuh dan intonasi nada suara. Nyimak. Motivator yang baik, pakai perumpamaan, motivasi, menyemangati. Sudut pandang baru, alasan dulu baru usulan. Kalau emosi lagi tinggi, dore. Nah, bagaimana bagian dari customer service sudah jelas. Penemu fraud, nah ini saya nggak usah ngomong. Analisanya udah ada. Dan teman yang profesional, teman-teman kerjaan, kalau diadu. Nggak kenal aja lo sama gua, kita kan udah hubungan lama. Tapi udah ada tuh kalau hubungan. Seperti apa tadi? Canggung. Sehingga botak. Ini nggak usah ngomong. Ya buka aja lo ya. Kangkung, ngepet, cium bau. Lengkap aja jaga lilin tadi bilang. Ya, jadi kolektor yang baik perlu punya daya analisa yang baik, punya kemampuan telepon profesional, bisa negosiasi baik, bisa investigatif, apa yang mau ditanya, full cuka, mendengar secara efektif termasuk menyimak bahasa tubuh dan suara, kemampuan seperti komunikasi. Udah dapat ya? Ingatlah tujuan bahasa profesional, senyum, nada suara kata-kata, atas fokus, dibantu pelanggan percakapan, pendengar yang baik, tangan keluar yang baik. Udah bisa semua. Oke, berarti udah dapat yang diajarkan. Saya ada utang nggak? Materi apa yang belum Anda dapat? Ada pertanyaan? Ya, customer yang paling susah udah dicontohin satu-satu. Ketemu yang paling rese udah dikasih tahu cara jawabnya. Walaupun nggak digabung jadi satu, karena kalau digabung jadi satu, nampaknya masih susah. Tapi udah semua kan? Orangnya Pak. Ya. Untuk aplikasi customer experience itu untuk customer yang sudah NPL boleh kita. Oke. Yang dilihat sebenarnya bukan NPL atau enggaknya. Kemampuan. Yang dilihat potensi masa depannya. Satu, penyebab dia nggak bayar itu karena kesengajaan atau karena emang kondisi dia membuat dia harus seperti itu. Kalau dia mafia atau fraud, masa Anda mau bikin experience? Saya mau nanya, ada seorang laki-laki yang pemerkosa, sodomi, ya, dan udah 100 anak kecil disikat sama dia. Lu mau bikin experience hubungan baik sama dia? Jadi lihat orangnya. Yang kedua, lihat potensi masa depannya. Mungkin dia sekarang lagi drop, tapi kedepannya bakal naik lagi. Karena, mohon maaf ya, kondisi ekonomi Indonesia sekarang lebih karena pengaruh efek COVID 4 tahun, tabungan udah pada habis. Dan kita didera terus, semua orang pada stres. Lalu strateginya Jokowi itu menghancurkan kelas menengah. Fakta dari 21,4 jadi 17%. Proyek-proyek orang yang cuma bisa ikut kalau punya modal 100 miliar. Bikin jalan tol, bikin bendungan, bikin bandara. Sehingga yang ngerjain akhirnya adalah BUMN dan suppliernya. Proyeknya si Pak Prabowo itu makan siang gratis, orang miskin dapat. Bikin rumah-rumah di daerah-daerah, tukang kayu bisa itu. Proyeknya Jokowi bukan tukang kayu, tukang bangunan, bukan kuli. Enggak, lu pakai bulldozer, lu pakai crane,
Betul nggak? Lu bikin gedung yang teknologi tinggi, itu harus yang kelas atas, makanya ekonomi menengahnya habis. Yang dijaga sama dia siapa? Ekstrim. Yang di bawah. Yang di tengah nggak ada. Ekonomi kita ternyata lebih banyak yang dibangun adalah kelas menengah. Dan semua negara maju awalnya gara-gara kelas menengahnya kuat. Di kita enggak, kelas atasnya kuat banget. Ternyata konglomerat kita makin kaya selama zaman Jokowi. Yang bawah itu ketutup, bansos segala macam. Tapi yang tengah habis. Ditanya kemana uangnya? Ke atas. Sama ke bawah, yang tengah nggak ada. Ya, itu yang kejadian kemarin. Pak Imun ngomong aja, faktanya dari 21,4 jadi 17%. Itu saya bukan kadang-kadang ini data. Di zaman yang sekarang, Pak Prabowo kayaknya bikin perubahan, IKN dan IBR lagi. Lu bayangin aja ya, lu orang miskin, ya banyak utang, lalu lu bikin resort di pegunungan buat kebutuhan pribadi, di mana pakai kolam renang yang canggih, itunya tinggi, yang pakai cuma lu doang. Orang-orang lain nggak bisa pakai. Kenapa? Itu IKN. Bukan buat ekonomi itu, cuma buat kebutuhan pejabat negara doang sama orang-orang tamu-tamu asing. Rakyat kecil nggak bisa ke situ, kejauhan. Ada busway-nya nggak dari Jakarta ke sono? Betul? Ditanya salah apa enggak? Pada saat Pak Jokowi bikin kagak ada COVID. Dia pikir ekonomi bakal beres, bisa membiayai itu. Lalu kena COVID. Ketika lagi susah, kan udah jadi undang-undang harus dijalanin. Jadi juga serba salah sih, tapi tetap lanjut lah. Antara ego, antara keharusan. Serba salah. Tapi Prabowo kan bilang itu bukan legacy gua. Gua ada bisa, dia tuh sama gua masih, tapi gak segede dulu lagi. Nah, saya harapkan di ekonomi yang baru, ya, ekonomi kelas menengah bisa baik, anggaran dipakai untuk yang baru, terjadi perubahan. Kalau perubahan bisa bangkit lagi. Oke, ya. Masih masalah servis experience atau service excellence. Batasannya sampai mana kita bisa melakukan service excellence dan kita Menarik nih. Batasannya sampai mana kita melakukan service excellence agar tidak over service? Maka jawabannya adalah sesuai dengan potensi profitabilitas dari si customer. Maka penting banget dihitung dulu, dianalisa dulu, di scoring dulu si customer. Sehingga dia punya batasan. Karena mohon maaf Pak, ada kejadian dulu ya. Gara-gara medsos ini. Ini bukan di semen Pak, di perusahaan. Si toko itu, toko sembako bermasalah, MPL, tapi masih operasional. Datanglah si kolektor nagih. Tapi kolektornya baik, mau menerapkan customer service itu kan. Si toko minta tolong ke si kolektor untuk menaikkan tabung gas ke mobil pickupnya. Si kolektor tidak bersedia, tapi dia suruh anak buahnya menaikkan tabung gas. Tapi dia tanya si kolektor, suruh bantu saya untuk antar mobil ini ke gudang saya. Begitu kolektor itu menyanggupi, dia videokan si kolektor, dia bikin laporan bahwa kolektor ini pencurian. Nah, itu kan sudah jatuhnya over service itu Pak. Ya. Nah, bagaimana cara membedakan over service itu dengan service excellent, itu batasnya seperti apa? Ya, kalau yang tadi sejujurnya customer-nya udah punya niat jelek dan kondisinya menyatakan bahwa dia bukan customer yang baik karena udah memplang kan. Ya, betul. Biasanya kayak kita kasih service itu customer yang baik dulu. Kalau customer yang sakit, kita nggak kasih service, tapi kita nyembuhin. Dari minus ke nol, dari nol ke plus. Service dikasih ke nol, tapi minus ke nol, maka kita kasih service sesuai dengan kewajiban dia. Di luar itu, ya, yang nyebelinnya kan tadi itu ya. Ya dia videoin dan dia nyetir sendiri, nggak ada temennya. Gak ada, anak buahnya nggak ikut. Dia nyetir sendiri, di sana ada yang bongkar, dia bilang. Padahal ke gudangnya dia sendiri. Iya, betul. Tapi yang direkam itu di jalan, pas jalan dari toko. Ya, itu yang bilang kesalahan. Pencurian. Besok, ya itu pembelajaran kita ya. Ada aja kasus-kasus kayak gini yang kita nggak pelajari sebelumnya. Teman-teman,
Teman-teman, ini saya keluar topik sedikit. Anda tahu hukum alat bukti? Harus 2. Paling tinggi apa? Saksi. Maka kalau Anda melakukan sesuatu jangan sendirian, harus ada temannya. Setuju. Kalau cuma nyetir sendirian, jangan mau. Harus ada temannya. Ya, video sama saksi orang ngomong lebih kuat mana? Saksi orang ngomong. Karena video belum diakui. Di undang-undang kita belum diakui. Video cuma petunjuk aja. Tapi kalau nggak ada saksi yang lain ya video yang tertinggi. Kita mau ngomong apa? Ya gue ngomong gini, tapi si itu ngomong gini, ngomong gitu. 2 ini diomongin, 1 lawan 1, 0 jadinya. Tapi dia punya video, jadi dia menang. Jadi sekali lagi kalau ada orang minta tolong, ya kalau Anda mau nolong, maka pastikan ada teman dan ada saksi. Kalau nggak ada, ajarkan dia bagaimana merekam. Yang kedua, si siapa? Si orang toko, dia merekam di tokonya. Ya. Berarti itu hak dia dong. Kalau kita merekam di toko dia, kita harus izin dia dulu. Kalau enggak, yang kita rekam nggak bisa dijadikan alat. Nah, yang kayak gini harus dipahami. Ya, makasih Om. Ada lagi? Kita kasih plus yang buat.